Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, anggota Tobi Markada, Inga Ulfani, mata kuliah Manajemen dan Bisnis. Di sini kami akan menerangkan tentang lembaga keuangan dan kewirausahaan. Pengertian lembaga keuangan. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah bagian dari sistem ekonomi yang aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara. Fungsi lembaga keuangan. Adapun beberapa fungsi dari lembaga keuangan diantaranya 1. Manfaat lembaga keuangan sebagai lembaga perantara atau intermediasi, yakni lembaga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk produk simpanan dengan memberikan suku bunga deposito kepada masyarakat, seperti tabungan berjangka, tabungan sekolah, tabungan haji, deposito, safe deposit box, dan produk-produk tabungan lainnya. Yang kedua, dan juga peran lembaga keuangan sebagai lembaga menyalurkan dana kepada masyarakat dengan bentuk produk pinjaman dengan menetapkan suku bunga kredit kepada para kreditor guna untuk meningkatkan perekonomian negara. Yang ketiga, membantu perekonomian kerakyatan agar bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang sering dihadapi oleh para pembisnis. Yang keempat, sebagai lembaga penerapan prinsip ekonomi guna untuk mengatasi inflasi dengan menaikkan cadangan kas bank sentral agar perputaran uang bertambah. Yang kelima, sebagai penyedia jasa-jasa sistem pembayaran seperti biljet giro, cek, transfer uang, RTGS, kartu kredit, clearing antar bank sehingga dapat membantu mekanisme pembayaran para pembisnis. Jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan bank. Adapun beberapa yang tergolong dalam lembaga keuangan bank diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bank sentral. Apakah itu bank sentral? Jenis lembaga keuangan ini sangat berpengaruh pada perekonomian negara dan sebagai lembaga penetapan instrumen kebijakan moneter di suatu negara. Bertanggung jawab atas kebijakan moneter guna untuk mengatasi inflasi yang terjadi dengan melakukan pencadangan kas bank sentral agar bertambahnya perputaran uang pada masyarakat. Yang kedua, bank umum. Bank umum dalam meningkatkan perekonomian negeri, bank umum melakukan berbagai jenis kegiatan seperti menghimpun dana dalam bentuk tabungan, memberikan kredit kepada pembisnis, menerbitkan surat pengakuan utang, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga atau pihak ketiga lainnya. Contoh dari bank umum ini seperti Bank BRI Agroniaga, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin, Bank BCA, Bank Simniaga, dan Bank Diamond Indonesia, dan lain-lain. Yang ketiga, Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang memaksimalkan kegiatan usaha secara konvensional atau berprinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, lembaga keuangan yang bukan bank. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan yang bukan bank yang berasaskan prinsip kekeluargaan dengan skala lebih kecil dari perbankan. Sumber pemasukan koperasi ini berasal dari anggotanya dan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, sehingga peranan koperasi sangat membantu dalam memajukan perekonomian kerakyatan. Adapun beberapa jenis koperasi yang berlaku di Indonesia seperti koperasi unit desa atau KUD, koperasi serba usaha atau KSU, dan koperasi pasar. Yang kedua, penggadaian. Penggadaian adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Yang ketiga, asuransi. Lembaga keuangan yang bukan bank yang terakhir adalah asuransi.
Dengan adanya perjanjian di antara dua pihak, di mana satu pihak berkewajiban membayar iuran atau premi, sedangkan di pihak lain memberikan kewajiban jaminan sepenuhnya kepada pembayar premi tersebut apabila terjadi yang menimpa pihak pertama. Adapun beberapa contoh produk asuransi seperti asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi bisnis, dan asuransi properti. Fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, bank berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengeluarkan dokumen berharga. Dengan ini, dana masyarakat akan lebih aman dan tersimpan dengan baik. Yang kedua, bank akan menyalurkan kembali dana yang sudah terhimpun tersebut dan menggunakannya untuk pembiayaan, baik di bidang ekonomi maupun pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, dana yang terhimpun tidak akan diam di tempat melainkan dikelola dan berpotensi menjadi berkembang. Yang ketiga, selain itu, bank juga berfungsi untuk memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat atau perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Bantuan modal ini biasanya diberikan dalam bentuk kredit. Yang keempat, ada pula Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non-bank. Pegadaian didirikan dengan tujuan agar dapat memberikan pinjaman kepada nasabah, namun dengan jaminan berupa barang atau surat berharga. Selanjutnya ada pula koperasi yang memiliki fungsi dan tujuan yang mirip dengan bank. Koperasi memberikan jasa simpan pinjam kepada anggotanya dengan bunga yang relatif rendah sehingga membebaskan masyarakat dari rentenir dan dapat mengelola uang secara lebih produktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira yang berarti pejuang, pahlawan, atau manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Usaha yang berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ini baru dari segi etimologi, asal-usul kata. Nah, ini pengertian yang lain. Yang pertama, wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perlakuan, kemampuan, dan kewirausahaan. Yang kedua, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Yang kelima, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Kewirausahaan memiliki 4 manfaat sosial, yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi, menyediakan pekerjaan baru dalam ekonomi. Ekonomi saat ini adalah tanah yang subur bagi kewirausahaan, misalnya permintaan pelayanan sektor jasa meledak. Yang kedua, meningkatkan produktivitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan TK dan input yang lain yang lebih sedikit. Yang ketiga, menciptakan teknologi, produk dan jasa baru seperti komputer digital, mesin fotokopi, laser. Yang keempat, mengubah dan meremajakan persaingan pasar, yaitu pasar internasional menyediakan peluang kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan sangat luas sekali. Secara umum, ruang lingkup kewirausahaan adalah bergerak dalam bisnis. Jika diuraikan secara rinci, ruang lingkup kewirausahaan bergerak dalam bidang. Yang pertama, lapangan agraris.
yaitu seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kedua, lapangan perikanan, seperti pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan, dan pengangkutan ikan. Yang ketiga, lapangan peternakan, seperti bangsa burung atau unggas, bangsa binatang yang menyusui. Yang keempat, lapangan perindustrian dan kerajinan, yaitu seperti industri besar, industri menengah, dan industri kecil atau pengrajin. Yang kelima, lapangan pertambangan dan energi. Yang keenam, lapangan perdagangan, sebagai pedagang besar, sebagai pedagang menengah, dan sebagai pedagang kecil. Yang ketujuh, lapangan pemberi jasa, sebagai pedagang perantara, sebagai pemberi kredit atau perbankan, sebagai pengusaha hotel dan restoran.